Perdana Menteri Israel, Benyamin Netanyahu, menyatakan akan mengecam para pemimpin negara barat yang baru-baru ini mengakui negara Palestina merdeka. Hal itu akan ia sampaikan dalam pidatonya di sidang Majelis Umum PBB di New York. Sebelum menaiki pesawat untuk terbang ke Amerika Serikat, Netanyahu menegaskan dirinya akan menyampaikan apa yang ia sebut sebagai kebenaran Israel di hadapan dunia. Ia mengatakan, justru para pemimpin barat itu memberi hadiah kepada terorisme dengan mengakui Palestina. Netanyahu menegaskan, Israel tidak akan pernah menerima berdirinya negara Palestina di jantung tanah Israel. אני יוצא עכשיו עם רעייתי לעצרת האו"ם ולוושינגטון. בעצרת האו"ם אני אומר את האמת שלנו, אזרחי ישראל, האמת של חיילי צה"ל, של המדינה שלנו. אני אוקיע את אותם מנהיגים שבמקום להוקיע את הרוצחים, האנסים, שורפי הילדים, רוצים לתת להם מדינה בלב ארץ ישראל. זה לא יקרה. בוושינגטון אני אפגש בפעם הרביעית, יותר מכל מנהיג אחר, עם הנשיא טראמפ, נדון איתו על ההזדמנויות הגדולות שהניצחונות שלנו הביאו, וגם על הצורך שלנו להשלים את מטרות המלחמה. זאת אומרת, להחזיר את כל חטופינו, להכריע את החמאס, ולהרחיב את מעגל השלום שמזדמן לנו בעקבות הניצחון ההיסטורי בעם כלבי וניצחונות אחרים שהשגנו. Isu pengakuan Palestina oleh Inggris, Prancis, Kanada, dan Portugal diperkirakan akan mendominasi pertemuan Netanyahu dengan para pemimpin dunia di sela sidang PBB, serta saat bertemu dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump di Washington. Netanyahu menyebut, dalam pertemuan keempatnya dengan Donald Trump, keduanya akan membahas langkah Israel untuk menyelesaikan tujuan perang, mengembalikan para sandera, mengalahkan Hamas, dan memperluas lingkaran perdamaian setelah kemenangan militer atas Iran dalam operasi Rising Lion. Sejumlah anggota koalisi pemerintahan bahkan mendorong agar Israel mengambil alih sebagian wilayah tepi barat, termasuk lembah Yordan. Namun, pejabat Amerika Serikat dilaporkan sudah memperingatkan Israel agar tidak mengambil langkah itu. Sikap Netanyahu ini ternyata juga mendapat dukungan dari tokoh oposisi. Benny Gantz, mantan Menteri Pertahanan sekaligus Ketua Partai Persatuan Nasional, menulis opininya di New York Times yang menyatakan bahwa mayoritas rakyat Israel menolak negara Palestina karena alasan keamanan, bukan politik pribadi. Gantz menegaskan, pengalaman pahit Israel setelah menarik diri dari Gaza pada 2005 membuktikan bahwa otoritas Palestina tidak mampu membangun negara dan justru mendorong kekerasan. Ia juga menekankan pentingnya Israel mempertahankan kehadiran militer jangka panjang di Gaza, serta mengambil kendali resmi atas lembah Yordan untuk mencegah terulangnya serangan besar Hamas seperti pada 7 Oktober 2023.
United Nations, Her Excellency, Madam Annalena Baerbock, President of the United Nations General Assembly, I would like to reiterate again Indonesia's complete support for the two-state solution in Palestine. We must have an independent Palestine, but we must also recognize, we must also respect, and we must also guarantee the safety and security of Israel. Only then we can have real peace, and no longer hate and no longer suspicion. The only solution is this two-state solution. Two descendants of Abraham must live in reconciliation, peace, and harmony. Arabs, Jews, Muslims, Christians, Hindus, Buddhists, all religions, we must live as one human family. Indonesia is committed to being part of making this vision a reality. Is this a dream? Maybe, but this is the beautiful dream that we must work together towards. Let us work towards this noble goal. Let us continue humanity's journey of hope, a journey started by our forefathers, a journey that we must complete. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Santi, Santi, Santi Om. Namo Buddhaya. Thank you very much. May God bless us all. May peace be upon us. Thank you very much. Thank you. On behalf of the Assembly, I wish to thank the President of the Republic of Indonesia. Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, mengadakan pertemuan dengan Perdana Menteri Kanada, Mark Carney, di West Block, Parliament Hill, Ottawa, pada Rabu 24 September 2025. Pertemuan ini menjadi momentum penting dalam memperkuat hubungan bilateral Indonesia dan Kanada di berbagai bidang strategis. Dalam sambutannya, Presiden Prabowo menyampaikan terima kasih atas kesempatan melakukan pertemuan, sekaligus memohon maaf karena belum dapat memenuhi undangan Kanada sebelumnya. And His Excellency Prabowo Subianto, President of the Republic of Indonesia. Presiden menegaskan, Indonesia dan Kanada telah lama menjalin persahabatan erat. Ia menyebut Kanada sebagai kekuatan barat yang bertanggung jawab, matang, dan memiliki empati besar terhadap isu-isu pembangunan global. This is a very happy, momentous occasion. President Subianto, President Prabowo, thank you for honoring us. Thank you for honoring us with your visit to Canada today. It is a pleasure to welcome you, your delegation, to be here with our Minister of National Defense, our Minister of International Trade, our Ambassador, our Special Envoy, Ian MacKay.
Selain kerjasama pembangunan, Presiden Prabowo juga menyoroti sejarah panjang kolaborasi kedua negara dalam menjaga perdamaian dunia. Serta menyampaikan apresiasi atas peran Kanada sebagai pemimpin global yang konsisten dalam menjaga stabilitas dan tatanan internasional. Monsieur Hyder et Monsieur Bakri signent au nom du Conseil canadien des affaires et de Kadin, Indonésie, un nouveau protocole d'entente concernant la coopération en matière de commerce, d'échange et d'investissement. Ce protocole d'entente permettra de renforcer le partenariat entre les milieux d'affaires des deux pays et favorisera le développement des relations commerciales. Thank you. This concludes the official signing ceremony.
bahwa memang kita mendapat informasi bahwa ada 3 jenazah lagi yang dikabarkan atau 3 orang lagi yang menjadi korban dari kelompok kriminal bersenjata ini. Jadi hanya memang kita belum bisa mengkonfirmasi karena belum sampai TKP. Jadi informasi-informasi itu memang kita sudah dapatkan, akan tetapi sampai sekarang kita belum sampai TKP. Kemarin kita sudah coba untuk datang ke TKP, tapi ada kontak tembak yang tidak memungkinkan kita untuk melanjutkan perjalanan. Hari ini kita sudah siap, tapi hujan sangat lebat di Yahukimo hari ini sampai tadi siang. Akhirnya diputuskan untuk tidak dilanjutkan atau tidak jadi hari ini untuk melakukan evakuasi seperti itu. Hari Minggu 21 September 2025, kelompok kriminal bersenjata KKB yang menamakan dirinya Kodap 16 Yahukimo, pimpinan Elkius Kobak, melakukan aksi kejahatan bersenjata dengan menembak seorang warga sipil bernama Indra Guru Wardana, lalu membakar rumah korban hingga rata dengan tanah. Akses yang sulit dan komunikasi yang terbatas membuat proses pendataan masih berlangsung. Satgas Ops Damai Karten tetap terus melakukan pengamanan dan penyelidikan. Diperkirakan jumlah pelaku sebanyak 6 orang, salah satunya membawa senjata laras panjang berteleskop. Negara melalui Ops Damai Karten tidak akan tunduk pada teror bersenjata. Keselamatan masyarakat adalah prioritas yang utama. Dia anggota mana, Pak? Dia mengakunya tadi di misi, Pak. Nanti ambil di kodim saja. Dia sempat nembak. Ente nembak teh. Iya. Oh, ini. Anggota kita tahu. Ini. Teman ini, Pak. Dari kodim. Oh, orang kita dari mana kan? Orang divisi itu, orang divisi. Orang divisi. Yang betul telah terjadi ada letusan senjata atau penembakan di bank cabang yang ada di Goa. Itu ada oknum TNI berinisial S dari Satuan
TNI yang ada di sini itu melakukan penembakan, tapi sasarannya adalah terkena dinding. Jadi yang bersangkutan itu betul mau masuk bank, tetapi membawa senapan yang di dalam jaketnya, sehingga diamankan oleh security untuk menuju ke ruangan security, sehingga dari pihak security bank menelpon kami, menelpon anggota unit intel, sehingga anggota unit intel datang ke sana. Pas datang ke sana, yang bersangkutan ini kaget, kenapa ada orang intel di sini, sehingga langsung senjatanya diangkat menuju ke anggota kami, diarahkan ke anggota kami. Pada saat pas diarahkan larasnya ke badannya anggota kami, langsung ditangkis ke atas, terus terjadi letusan seperti itu. Terus untuk kondisi anggota kami sampai sekarang tidak apa-apa, alhamdulillah tidak apa-apa. Berarti kejadiannya di dalam pos security? Ya, kejadiannya betul di dalam pos security. Sejauh ini seperti apa koordinasi dan komunikasi dengan masing-masing kesatuan ini? Alhamdulillah koordinasi kami dengan hubungan kami dengan divisi sangat baik. Ada kejadian ini langsung kami berkoordinasi, langsung kami informasikan, sehingga yang bersangkutan sudah diamankan oleh satuannya. Jadi tadi waktu dari bank kami amankan anggotanya tersebut, kita bawa ke kantor Kodim. Setelah itu kami komunikasikan dengan anggota rekan kami, sehingga mereka datang ke sini untuk menjemput. Kalau dilihat dari penampilan fisik si oknum ini, waktu tadi diperiksa seperti apa? Apakah ada dugaan gangguan mental atau? Nah, itu selebihnya kami tidak paham, karena yang bersangkutan juga saat ini sudah dibawa ke satuannya, dan mungkin satuannya lebih paham. Satu hal barangkali pemahaman tentang the food safety ya, barangkali teman-teman kurang begitu paham. Kita tahu bahwa di suhu ruangan dengan 5 sampai 60 derajat Celcius itu adalah suhu kritis. Jadi nggak heran makanan basi, tumbuh jamur, tumbuh bakteri dan sebagainya. Yang menarik, pedoman dari BGN sendiri udah ditulis sama dia nih. Kunci keamanan pangan. Nomor 1, jagalah pangan pada suhu aman. Mana yang aman? Kalau suhunya udah antara 5 sampai 60 derajat. Itu sebabnya kalau kita pesta makan dengan prasmanan di skal gitu, di bawahnya ada pemanas, bukan supaya makanannya enak dan anget, tapi supaya ini menghindari bakterinya tumbuh. So pastikan bahwa makanan yang dibagi itu tidak masuk ke suhu 60 derajat ke bawah. Nah pikirin, cara satu-satunya adalah barangkali geser SPPG-nya ke kantin sekolah. Itu pertama. Kedua, ini menarik. Pelibatan siapa saja. Tolong libatin Persagi dong. Kita punya Persatuan Ahli Gizi. Nah yang menarik Bapak Ibu, barangkali ini pemahaman juga buat Anda, punten, izin. Ahli Gizi Indonesia tuh banyak sekali reno-renone. Nek wong Jawa ngerti reno-renone apa? Jadi ada yang namanya ahli gizi yang berasal dari teknologi pangan. Kalau ahli gizi dari Tekpang, wah nggak heran dibelain itu semua kemasan. Karena yang penting hitungan kalori. Mereka adalah penghamba UPF. Nah, libatkan juga TPG, tenaga pelaksana gizi. Mereka adalah orang yang paling tahu di lapangan, ya, kader. Nah, kenapa kelihatannya kader Posyandu TPG nggak dilibatkan? Karena BGN udah tahu pasti bakal dikuyok-kuyok. Karena apa? Iki panganan opo iki? Ya kan? Lowong susu isinya dudu susu isinya gula tok itu ya. Pasti dikuyok-kuyok. Ya jelas mereka nggak dilibatkan daripada merugikan, ya kan? Kontraproduktif. Nah, bicara tadi Bu Neti mengatakan list SPPG yang bagus dan tidak bagus. Bu, sulit Bu karena mereka tidak terbuka. Kita jangan tahu. Nah, yang saya tahu yang bagus Anda boleh follow ya. Itu yang namanya SPPG Bener Purworejo. Bener Purworejo tuh oke banget karena ya dia suka nanya sama saya. Tapi mereka juga kejebak akhirnya. Kenapa? Karena ketika di menu kering mereka kejebak dengan Promina. Mereka kejebak dengan susu ibu hamil. Sampai ada warga yang nanya ke saya, "Dok, saya punya 1 lemari loh. Karena saya kalau minum susu ibu hamil kayak muntah." Itu kalau dihitung tuh berapa juta itu. Nah, yang menarik adalah selalu pertanyaan Bapak Presiden kepada Pak BGN, Kepala BGN adalah, udah berapa banyak dapurnya? Udah berapa banyak orang yang terima? Dia nggak tahu bahwa yang terima itu ada juga yang kejat-kejat gitu loh ya. Nah, berikutnya lagi adalah kita harus merevisi panduan. Kalau panduan BGN masih tertulis ada makanan kering, ada susu formula lanjutan, yang nggak heran SPPG menyediakan itu. Ya, sampai ada ketua tim penggerak PKK, salah satu ibu camat dan ibu bupati yang kenal baik sama saya, itu mengatakan, "Dok gimana dok, saya ibu bupati, tapi kalau aku nggak ngikutin, aku dikuyok-kuyok nanti ini." Karena panduan BGN kayak gitu.
Lah panduannya mesti direvisi. Nah, bicara tentang pentahelix untuk mengungkit, untuk mengubah cermin malnutrisi di Indonesia. Kita kenal yang namanya pemerintah, kita kenal yang namanya masyarakat, kita kenal yang namanya media, kita kenal yang namanya akademisi dan pakar. Akademisi nggak didengar, Pak. Masuk kuping kiri, keluar kuping kanan, kalian aja nggak didengar kan sebagai perwakilan rakyat. Nah yang kelima, pelaku usaha. Wah iki gonge gitu. Nah si pelaku usaha sebetulnya bisa kita libatkan, jangan salah. Saya main sama pelaku usaha, tapi tolong BGN atau MBG jangan dijadikan etalase jualannya dia. Enak aja, mentang-mentang harga diskon, dikasih susu ibu hamil, susu formula lanjutan. Kalau dia mau terlibat, sediain itu dapur yang benar di kantin sekolah. Sediain itu mobil dengan berpemanas. Sehingga anak-anak ketika menerima makanan itu masih 75 derajat Celcius. Tidak mendidih tapi masih bagus. Ya, coba Anda cek di belahan dunia sebelah mana, food tray itu disusun, diikat nganggo tali rafia gitu. Mesano, itu khas Indonesia itu loh. Ya, jadi Anda lihat bahkan di India aja mereka membagi langsung di dapur makanan basah, makanan yang keluar dari panci. Oke, and then ada satu lagi. Ada anak yang sebetulnya punya kebiasaan sarapan Bapak Ibu. Tapi gara-gara ada MBG, dia jadi nggak sarapan. Karena apa? Takut dimarahin sama gurunya karena makannya nggak habis. So jangan melihat dari satu sisi anak yang tidak sarapan loh. Ada anak yang kebiasaannya bagus udah sarapan, malah jadi nggak jadi sarapan. Dan yang berikutnya lagi adalah pikirkan tenaga SPPG yang sudah direkrut. Ya kita juga nggak mau melakukan moratorium karena mereka adalah orang-orang yang udah senang dengan gaji 1,8 juta kayak kemarin tuh ada yang keluar di TikTok ya. Wih gaji gue bagus. Sementara di tempat itu guru cuma 300.000 honornya per bulan. So saya tidak mau juga posyandu keseret. Karena sekarang udah kelihatan nih posyandu mulai keseret, saya udah bilang. Karena apa? Karena mereka sudah mulai membagi susu-susuan yang berasa-rasa, mulai membagi biskuit-biskuit. Nah, satu hal lagi adalah yang lebih penting. Tolong bedakan rekomendasi dari kritik. Saya pengen pemerintah kita itu dengar ini rekomendasi karena kita semua sayang bangsa ini. Kita cinta bangsa Indonesia, apapun warna kulit kita, apapun bentuk mata kita. Kita adalah orang Indonesia. Tapi tolong, semua yang sifatnya ingin mendukung dengan suatu ide-ide tertentu, jangan dianggap sebagai kritik. Jadi berasanya kayak the super body yang selalu benar. Itu sebabnya kenapa mereka tidak melibatkan posyandu, tidak melibatkan TPG, tidak melibatkan dan sebagainya. Bicara tadi Mas yang mengatakan tentang UPF yang masih bisa diterima. Barangkali saus tomat masih bisa diterima kali ya. Kecap masih bisa diterima kali ya. Ya, tapi bukan yang namanya saus tiram masih bisa lah, dikit-dikit lah ya. Itu kan UPF juga. Tetapi tolong jangan biskuit, jangan roti kemasan. Dan tadi menarik bahwa salah seorang yang mengatakan bahwa Indonesia itu kekurangan makan sayur dan buah. Bapak Ibu, dari Survei Kesehatan Republik Indonesia 2024, Anda tahu jumlah orang Indonesia berapa persen yang kurang makan sayur dan buah? Saya sebutin angkanya biar kejet-kejet. 96,5%. Ini adalah tanah air yang kaya. Varian sayur dan buah terbanyak di seluruh daerah tropis ada di negeri ini. Tapi Anda bikin anak-anak Anda makan bakmi. Anak-anak Anda makan spaghetti, requestnya adalah burger. This does not make sense at all. Terakhir, intoleransi beda dengan alergi. Jadi kalau nanti misalnya Anda memanggil BGN dan BGN dengan gagahnya mengatakan nggak ada tuh yang muntah. Lah iya, intoleransi beda dengan alergi. Alergi saat diberi langsung muntah, langsung diare, langsung mencret, langsung berak-berak. Tapi intoleransi itu ibaratnya seperti Anda punya mertua 3 bulan di rumah. Kalau dia baru datang 3 hari nggak apa-apa, it's okay. Tapi begitu mertua ini mulai 3 bulan, jadi yang disebut dengan exposure, paparannya harus sering. Tiap hari minum susu, lah jeder. Setelah sebulan 2 minggu, mulai kembung, mencret. Itu intoleransi. Jadi intoleransi beda dengan alergi. Jadi saya sakit hati kalau ada orang mengatakan itu dasar norak aja nggak biasa makan enak. Bukan nggak bisa makan enak karena diintoleransi. Dokter kan juga nggak bisa makan tiramisu. Barangkali itu aja. Kami di sini semuanya dengan senang hati ingin membantu. Karena kita adalah bagian dari rakyat Indonesia. Undanglah kami nggak dibayar, kami juga mau kok. Tenang aja. So silakan Bapak Ibu yang terhormat, ini adalah suatu ajuan dari kami dan barangkali sedikit-sedikit mau ditambahkan oleh Mbak Olive. Monggo. Silakan.